Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tupai Tech. Hari ini saya akan review 3 VGA ya. Yang EVGA kemarin kita belum final test ya. Sebentar nanti final test. Nah, ini ada VGA dari Padang ya. Dari Padang, Asus RX 570 Expedition ya. Kondisinya short, ada beberapa komponen yang copot di belakang VRAM. Nah, jadi ini komponennya saya ganti ya, LDO nya ganti. Ini kapasitor sementara ya, jumper. Jadi kalau work display baru kita rapihin ya. Komponennya udah saya ukur, nggak ada yang short ya. Proses kerjanya sama ya, sama yang video awal saya udah bikin ya. Komponennya yang copot nih, ini mungkin kena benda keras kali ya. Benda keras, dia ada di seputaran sini nih. 1, 2, 3. Nah, ini R yang kecil. 4, 5. Ya kurang lebih ada 5 apa 6 gitu, ada yang copot. Nah, jadi bronya kalau naruh nyimpen VGA ya, usahain jangan ditumpuk sampai ada kena benda keras ya. Bisa ada yang copot tuh komponen-komponen kecilnya. Ini kondisinya udah nggak short, nanti sama-sama kita tes ya. Kondisinya udah nggak short. Nah, ini Nitro 580 Micron ya, Micron 8 GB. Nah, udah prosesnya short ya, jadi dia short di sini nih, short di sini. Ini saya cabut 3 karena sekalian lemah. Ini juga saya cek lemah, jadi kondisinya dicabut komponen, shortnya hilang. Ada 3 yang short. Satu lagi di sini IC, kalau saya bilangnya sih IC, ini kelihatan nih IC PCIe ya, teman-teman bilangnya IC power ya. Kalau kita ukur di sini kapasitornya short, kalau kita angkat komponennya shortnya hilang, jadi problem di PCIe. Nah, satu lagi dia short di sini nih. Sini IC 7103 ya. Jadi kalau kita ukur yang ini, kaki ini sama kaki yang ini nggak boleh short nih. Nah, kalau ini short, Anda ngalamin VGA dengan kerusakan di sini short, Anda cabut ini. Anda cabut yang 81162 1 2 3. Kalau ini dicabut, di sini shortnya nggak hilang, mungkin dari yang lain ya. Tapi pengalaman saya selama ini sih, kalau short di sini problemnya ada di sini. Ini kita cabut nih, cabut, kita ukur shortnya hilang. Nah, proses kerjanya kalau udah shortnya hilang, kita boleh pasang komponen baru, tes. Tapi karena ini terhubung, ini prosesnya udah saya reflow ya, karena di sini ini korosi, ini daerah sini korosi nih, ini daerah sini korosi. Ya, ini sekarang lihat kaki-kakinya udah, timahnya udah putih-putih ya. Kondisinya komponen udah nempel sempurna, udah aman ya. Nah, ini juga tuh udah nempel sempurna. Kalau ini memang belum final cek lagi saya, ada komponen yang copot enggak, itu ya. Tapi kalau Nitro biasanya ada backplate-nya. Kalau ada backplate-nya dia terlindungin ya, nggak terlalu resiko ada komponen di bagian belakang ya, yang copot. Nah, jadi ini kondisinya. Ini juga bagian sini, ini bekas korosi nih. Ini udah putih-putih lagi ya timahnya, udah peremajaan. Nah, di bagian sini juga nih titik-titik yang sering problem di rawan. Ini sekarang udah kelihatan nih, timahnya udah bagus. Nah, di sini juga udah bagus. Satu lagi sama di sini nih, sering banget ini yang titik-titik korosi nih. Ini udah bagus ya. Nah, jadi kondisi begini kita udah yakin nih jalurnya udah bagus. Tinggal nanti kita pastiin lagi, cek terakhir finalisasi, ada komponen kecil-kecil nggak yang copot. Kalau nggak ada, kita bisa pasang IC. Kita bisa pasang IC PCIe. Kita pasang IC PCIe,
Kita kalau mau ngetes satu-satu boleh, kasih power, keluar nggak tegangannya. Kalau keluar berarti aman. Nah ini kalau kondisi kayak seperti ini ada 3 titik ya, di sini short, nih, sini short, ini lemah. Sekalian kita ganti. Ada 1 titik yang short, kita cabut. Nah ini yang MOSFET tiram juga kita, ya benar MOSFET tiram. Kita juga harus cek ya, cek sekalian kerja. Ini fuse saya cabut ya, karena putus 3-3-nya. Ini fuse-nya putus. Jadi kondisinya sekarang secara jalur ya, secara jalur ini shotnya udah hilang. Secara jalur ini shotnya udah hilang. Nanti kita cek yang lain lagi ya. Nah ini saya review dulu karena nanti kita lanjut lagi yang ini. Kalau yang untuk yang Asus saya udah rapihin ya, saya udah rapihin semua. Ya, saya udah rapiin semua ya. Komponennya udah kepasang semua. Nah, komponennya udah kepasang semua, udah rapi. Nanti kita tes display. Nah, sekaligus nanti kita final test sama yang ini ya. Final test yang FGA ya. FGA yang 1070 kita belum final test. Yang kemarin ini ada. Kelihatan. Ini bekas lem-leman. Oke, kita menuju ke komputer ya buat ngetes ya. Oke, VGA nya kita udah pasang ya. VGA nya kita udah pasang, kita coba nyalain. Kita lihat tampilannya, display ini udah terpasang kayak DVI ya. Oke, work ya display ya. Kita matiin dulu. Oke, isinya work display, nanti kita tinggal rapihin ya. Kasih dia pendingin ya. Emang kemarin orangnya nggak kasih kipas ya, cuman pendingin, tapi nanti saya akalin supaya ada fan-nya ya. Nah selamat ya bro yang ada di Sumatera Barat, Padang ya. VGA nya udah display ya. Kita tes sekali lagi coba. Sekali lagi. Oke, nyala ya. Nyala. Work ya display ya. Oke, ya sementara ya pengetesan atas begini ya. Nanti kita tinggal rapihin. Kalau bisa nanti final testnya berikut sama yang Nitro ya, Nitro 58 dari Bogor ya. Oke, kita lanjut pengetesan FGA ya. Lanjut pengetesan FGA, kita nyalain komputernya. Oke, fan-nya muter. Oke, saya harus masuk BIOS dulu karena pengetesan harddisk, pengetesan untuk yang di komputer saya pisah ya. Nah, untuk AMD saya pakainya yang ini ya, SSD model M2 ya. Nah, untuk yang Nvidia saya pakainya yang SSD eksternal. Jadi coba kita loading masuk ke buat Nvidia ya. Nvidia. Oke, kita coba tes. Kalau yang untuk RX 580 ini ada note ya. VGA matot, fuse mati. X mining tolong thermal pad diganti serta di refresh kembali untuk siap tempur gaming dan ada rencana mining. Sapphire, VGA Sapphire Nitro RX 580 ya. Nah ini PCB logo AE ya. Benar, nanti kita lihat ya PCB-nya ada logo AE-nya. Nah ini kondisinya sambil nanti running test kita sambil bedah lagi ya sedikit, karena shot yang Nitro ini agak beda ya sama yang video kemarin saya bikin ya. Dia lebih banyak shotnya. Kita lihat di device manager.
MSI Device Manager, Nvidia GeForce GTX 1070. Kita nyalain MSI, cek fan. Oke, MSI nyala, fannya muter ya. Wup. Ya. Oke. Kita nyalain satu lagi, ada namanya GPU Z, lihat sensor nanti ya. Lihat sensor, suhunya di 41, RPM di 1600. Fan speednya lebih tinggi ya, 45% dari suhu. Oke, gak masalah. Oke, kita jalanin sekarang event ya, tes event. Run. Benchmark ya, kita benchmark, kita lihat suhunya. Suhu di 45, lumayan adem ya. GPU load 78%. Oke, sambil ini kita bahas lagi yang RX ya, sambil ini biarin dia tes running ya, mungkin 1-2 putaran ya. Di sana masih proses tes event ya, 1070 FGA punya bro yang dari Pasar Bo, tetangga saya. Nah ini kita cek ya PCB-nya. Ini ya, ada logonya AE nih. Ini ada logonya AE. Ini dari bro yang ada di Bogor. Nah, jadi memang ini agak beda nih shotnya. Biasa shot tuh di bawah. Nah, di sini juga iya sih. Iya. Sama kalau shotnya di sini memang rata-rata dia jalurnya ini. Ini jalurnya power dari sini ya, dari PCIe ya. Makanya bisa lihat nih komponen ini saya copot nih, IC PCIe nya ya, short. Jadi kalau Anda mau ukur dia short enggaknya, di atasnya ada kapasitor, Anda ukur aja di sini. Tapi mesti pakai ini ya, flux 117 ya, biar dia bisa baca di dalam rangkaian, dia bisa ukur gitu. Kalau nanti Anda mau ukur short komponen MOSFET, ini ada kapasitor di atasnya, Anda ukur aja di atasnya ya, Anda ukur bolak-balik. Jadi kebanyakan kayaknya mesti pada banyak bingung ya yang kerja short ya. Jadi teknisnya gampang, tinggal ukur aja yang di atasnya sini, ukur di atas ini kapasitor. Kalau dia nilai resistansinya 1 ohm atau 0 ohm gitu ya, nah itu problem, tuh short, Anda harus ganti. Ini sih saya belum cek karena saya feelingnya sih oke gitu ya, feelingnya kayaknya bagus, jadi saya nggak cabut ya, nah, saya cabutnya yang di daerah VRAM karena ini dia rangkaiannya di kondisinya ini 3 putus, fuse-nya putus, jalur ini short, saya cabut, udah hilang shortnya, selamat. Jalurnya yang penting udah nggak short, ini juga udah di reflow ya, udah jalurnya udah sempurna. Ini short, kita angkat, hilang jalurnya, hilang shortnya. Ini short, kaki yang ini sama kaki yang ini kalau Anda ukur ini nggak boleh short. Awal datang saya ukur dia short. Nah ini komponen ini Anda cabut, ini ganti aja. Kalau Anda kalau main di sini, jangan ganti satu-satu ya, ganti satu set. Nah, kalau ganti satu-satu masih ada satu yang problem, putus lagi ya. Jadi saya saranin untuk 81162 Anda ganti aja satu set biar yakin. Ini ganti satu set,
Bila perlu, kalau emang Anda punya stok PWM baru 81002, ganti, pasang ini, ya kan? Pasang semuanya, kasih tegangan bawah. Kalau power supply Anda nggak mati, gitu ya, aman. Tapi kalau power supply Anda mati, dia short lagi. Nah, kemungkinan penyebab shortnya, nah itu tanda tanya tuh. Bisa dari mana? Bisa dari sini, bisa dari ini. Nah, tapi saya ukur nilai resistasinya masih oke ya. Nilai resistasi VRAM oke, nggak masalah. Nanti coba cek dulu sebelum kita analisa ke sini. Kita cek dulu komponen-komponen kecil. Tapi kalau komponen kecil sih dia panas sih kalau cepet ya, panas ini. Misalnya kayak kapasitor gini ya. Kapasitor kayak gini, ini short, dia panas ini. Panas kalau Anda pegang gitu. Panas. Tapi enggak, kalau dia langsung matiin, biasanya ya yang bisa matiin power supply kalau dicolok nggak mau nyala itu adalah komponen aktif. Komponen aktif itu apa aja gitu ya. Nah, komponen aktif yang short itu kalau bisa matiin power supply adalah ini. Nih, MOSFET. Nih, MOSFET, PWM juga kalau dia short bisa matiin. Tapi jarang, saya belum nemuin. Ya ada pernah sih berapa yang seri 480 kalau nggak salah. 480 saya pernah nemuin ininya short. Shortnya dari apa? Dari VRAM. Dari VRAM shortnya. Pokoknya komponen aktif ya, nih MOSFET, ini komponen aktif namanya. Di luar dari ini ya, kalau ini udah pasti ya. Ini intinya nih. Intinya. Nah ini IC power atau IC PCIe ini komponen aktif. Kalau dia kondisinya short lokal ya, kayak gini nih misalnya shortnya di sini. Yang lain MOSFET semua bagus, tapi shortnya di sini. Ini memang nggak display, tapi nggak bisa. Tapi si power supply tetap muter. Power supply tetap muter ya. Jadi ini shortnya hanya lokal, dia nggak bisa matiin si PSU. Jadi kalau yang bisa matiin PSU itu dari sini, makanya ini nggak boleh sama sekali short ya. Selalu ukur ini. Sebelum Anda kasih colok tegangan, ukur dia. Ukur. Nah, nanti yang ini juga Anda ukur. Ini juga Anda ukur di sini. Jadi gitu ya, kalau mau ngecek di komponen mana gitu ya, cari kapasitor dekat-dekat dia. Kalau Anda ukur di kapasitor itu short, nah itu problem. Simple pengecekannya. Jadi Anda pahamin aja ini, nggak usah banyak-banyak colok-colok tegangan ya. Pokoknya kalau udah sempurna Anda cek bagus, baru Anda kasih tegangan. Ini fuse. Kalau nanti VGA Anda nggak display, saya kasih tahu ini penyebab salah satu fuse putus. Tapi yakinin dulu power semua ada. Kalau di Windows ke detect tapi nggak bisa display, detect bukan tanda seru ya, detect sempurna. Nah, ini problemnya di sini. Nih fuse ini fuse untuk ini sama ini. HDMI sama DVI. Ini ya fuse-nya ya. Saya kasih tahu kunci-kuncinya aja supaya Anda bisa kerjain sendiri kok. Ini nggak gitu susah, kecuali kalau kena di sini ya. Kalau kena di sini ya, semua teknisi juga akan karena terkait biaya. Nah, jadi Anda ceknya gitu aja ya. Misalnya di sini, atasnya ini ada kapasitor, nah Anda cek aja atasnya. Kalau dia short berarti ini komponennya short ya. Paling gampang ngerjain Sapir. Sapir Asus paling gampang. Yang penting kalau main di komponen ini ya, komponen ini Anda pakai komponen yang baru. Nah, Anda jangan pakai timah gulung. Kalau Anda pakai timah gulung ya pasti masalah nanti Anda. Pakainya timah yang model begini nih. Kalau Anda nggak punya timah bekas tiram, bekas kaki chip, nah Anda beli pakai yang model gini. Ini 260 derajat. Nah, ini memang dia bagus untuk bagian power. Dia akan nempel sempurna. Ya. Jangan pakai timah gulung. Timah gulung itu buat resistor ya. Jangan SMD pakein timah gulung. Apalagi di bagian power. Wassalam. Kenapa? Bagian power ini panas. Dia harus pakai kualitas timah yang benar-benar bagus. Nah, jadi Anda harus teliti, cuman di situ aja sih, di
Fluk, nah fluk juga penting, jangan sampai salah. Fluk ada dua, ada yang bagus buat buka, ada yang bagus buat masang. Nah, jadi kalau memang fluk buat pasang ya pakai dia buat pasang. Kalau pakai buka ya pakai dia buat buka. Jangan yang buat buka Anda pakai buat pasang, nanti jadi masalah. Kondisinya ini jalurnya ini udah bagus ya, udah bagus. Oke, saya tak off dulu. Ada Jumat malam Sabtu saya biasa rutinitas libur, malamnya ada pengajian RW ya. Oke, saya udahin dulu ya. Nah, kurang lebih ini ya bro, PGA-nya yang dari Bogor ini. Saya belum tadi baru ini ya, baru ngecek untuk yang baru ngerjain. Ini saya udah cek, tapi yang belum sampai pemasangan komponen ya. Doain aja bro, moga-moga chipnya aman. Kalau chipnya aman nanti ganti komponen baru dia jalan ya. Wah, kalau ngerjain kondisi short begini memang harus teliti. Jangan ada yang, karena saya pernah dulu satu kali kasus kayak gini, shortnya di sini sama di 7103. Ganti short lagi. Nah, jadi benar-benar harus teliti. Jangan ada yang masih short. Kalau enggak dia bakal error terus, rusak terus. Kalau yang kurang teliti ya langsung bilangnya chip ya, chip. Tapi bisa dari chip juga. Tapi kita pastiin dulu lah. Jangan terlalu cepat bilang chip. Kita harus kondisinya harus benar-benar pastiin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup aja. Ini masih final test ya. Final test terakhir ini. Oke ya. Oke. Udah 2 putaran ya. Udah 2 putaran. Sampai kelupaan. Oke.